Bismillah kita mulai saja. Manfaatkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Ta'ala kita pada sore menjelang malam hari ini kita dipertemukan kembali via virtual dalam kegiatan pembelajaran kita yang pertemuan yang keenam dalam mata kuliah manajemen sistem pembelajaran. Baik, kita akan uh, lanjutkan saja. Sebelum kita lanjutkan, mari bersama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan kita hidayah, cahaya, penerang hati, dan kelapangan ilmu. Insya Allah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ya, rangkaian pembelajaran kita dari mulai mengenal tentang manajemen, tentang sistem, tentang pembelajaran, lalu kemudian kita lanjutkan ke dalam perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini kita sebelumnya sudah mengenal tentang fungsi-fungsi di dalam sistem pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang perencanaan itu sendiri dalam sistem pembelajaran. Tujuannya untuk memahami prinsip perencanaan pembelajaran berbasis GPL dan CPMK. Jadi memang di dalam proses pembelajaran ada beberapa pendekatan dan saat ini di dunia perguruan tinggi yang saat ini digunakan sebagai acuan adalah mengenai capaian pembelajaran luaran, lulusan. Jadi ketika kita ada dalam suatu prodi, lalu kemudian kita mendesain agar lulusan dari prodi yang bersangkutan kita harapkan memiliki kemampuan yang bagaimana, pengetahuan yang seperti apa, keterampilan keterampilan apa saja, dan perilaku atau attitudes yang kita harapkan melekat pada calon lulusan kita. Nah, di dalam turunan dari capaian pembelajaran lulusan, biasanya kita sudah mendesain ya, sudah mendesain eh, dari mulai CPL-nya kemudian diturunkan ke CPMK-nya. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah apa saja yang mendukung agar lulusan kita nanti itu seperti yang kita harapkan. Nah, lalu kemudian didesainlah mata kuliah yang relevan, yang inline, yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Tuh. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menerapkan model pembelajaran yang komprehensif. Di dalam bab 6 ini kita harapkan setelah kita mengetahui bagaimana suatu CPL itu ditentukan, lalu kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, lalu kemudian kita coba buat desain model pembelajaran.
yang komprehensif. Nanti ada beberapa pendekatan yang sebelumnya juga kita sudah kenalkan, namun kita akan perdalam lebih jauh lagi. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengevaluasi efektivitas sistem pembelajaran melalui studi kasus. Di dalam materi kita ini, eh, setelah kita mengetahui bagaimana proses perencanaan dilakukan, lalu kemudian bagaimana perencanaan itu diimplementasikan ya di dalam suatu sistem pembelajaran, lalu terakhir adalah mengevaluasi. Mengevaluasi apakah sistem pembelajaran yang kita desain itu ada kekurangan atau perlu kita koreksi setelah uh, feedback dilakukan. Sebagai sebuah contoh tujuan CPL dan CPMK, bahwa ini langsung kita kontekstualisasi ya di dalam contoh mata kuliah yang saat ini sedang kita bahas. Jadi misalnya kita menentukan CPL satunya adalah mahasiswa mampu merancang sistem pembelajaran berbasis kebutuhan kontekstual. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa menguasai integrasi teori dan praktek dalam perencanaan pembelajaran. Lalu CPMK berikutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi keberlanjutan sistem pembelajaran. Jadi langsung kita berimprovisasi menerapkan teori atau konsep yang sedang kita pelajarin ini dalam materi kita sendiri ya, dalam materi kita sendiri. Jadi saat ini kita berharap bahwa lulusan dari prodi MPI, OTP, maaf, TP, mampu merancang sistem pembelajaran berbasis kebutuhan kontekstual. Itu ya. Nah, mata kuliah kita ini terutama dalam mempelajari konsep perencanaan diharapkan mahasiswa menguasai integrasi teori dan praktek. Mahasiswa mampu mengevaluasi keberlanjutan sistem pembelajaran. Nah, kemudian apa yang perlu kita siapkan dalam proses perencanaan kita ini? Ya, proses perencanaan dalam sistem pembelajaran yang sedang kita bahas ini ada dasar-dasar teori yang kita bisa gunakan sebagai apa background study, sebagai dasar rasionalitas, atau bisa juga sebagai argumentasi awal, gitu ya, atau sebagai apa design landscape logical frameworknya. Ya, dalam logical frameworknya kita sudah bisa mendapatkan alur pemikiran dari mulai kita menyiapkan sampai pada proses mengevaluasi. Nah, teori yang kita bisa ambil contoh misalnya teori EDI. Ya. EDI ini singkatan cukup populer ya di dalam pendekatan pembelajaran, ya terutama bagi para pengawas terutama ya yang sering digunakan oleh pengawas atau pimpinan perguruan tinggi, atau yang lebih spesifik lagi biasanya kalau di perguruan tinggi adalah di warek satu ya, kurikulum ya, bagian kurikulum, atau kalau di SMA itu ada wakil Wakasek kepala kurikulum ya. Wakasek kurikulum. Iya. Wakasek kurikulum ya. Nah, ini uh, model ID yang sering kita gunakan
singkatan ya. Ini lebih mudah ya, karena kita bisa mengingat-ingat eh, nama ini seperti nama orang ya. Adi ya, Adi. D-nya dua, ADY ya, ADY, yaitu analisis, D yang pertama design, D yang kedua development, E implementation, dan E-nya evaluations. Jadi ADI ini seperti kita sebelumnya juga punya singkatan ya untuk memudahkan bagaimana konsep manajemen dan prinsipnya bisa kita ingat dengan mengingat singkatan POAC ya, POAC gitu ya. POAC di dalam prinsip manajemen, POAC tidak boleh hilang salah satu unsurnya. Kalau hilang berarti manajemen tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sama dengan ID nih ya, sama dengan AD ini. AD ini kalau salah satunya hilang, maka dia sudah tidak bisa berfungsi. Misalnya uh, dalam suatu proses perencanaan mendesain kurikulum atau sistem pembelajaran misalnya tidak diawali dengan analisis misalnya, maka pasti desainnya tidak akan baik ya kan, desain atau hasil dari susunan kurikulum yang dihasilkan tidak akan bisa sesuai dengan kebutuhan karena tidak ada analisis yang dilakukan. Begitu juga ketika analisis sudah dilakukan, desain kurikulumnya sudah oke, tapi tidak ada pengembangan, misalnya developmentnya tidak ada, maka dia tidak akan bisa adaptif ya menyesuaikan perubahan. Misalnya ada teknologi baru, lalu kurikulum tidak menyesuaikan, tidak mengadop. uh, Siswa atau mahasiswa misalnya dalam proses pembelajaran tetap menggunakan pendekatan tradisional. Kemudian CPL dan CPMK-nya tidak disesuaikan misalnya. Tidak ada pengembangan bahwa dalam output pembelajaran salah satu kriteria lulusan yang diharapkan misalnya bisa mengoperasionalisasikan software aplikasi tertentu misalnya. Nah, itu akan uh, sangat berdampak signifikan terhadap kualitas lulusan tentunya kalau tidak ada development. Ya, implementation apalagi ini ya, sudah dinalisis bagus, desainnya oke, dikembangkan dengan cukup progresif, tapi tidak dijalankan juga nggak ada artinya gitu ya. Nah, yang terakhir, eh, ya Kak, dari mm, lima tahapan, dari empat tahapan, ya empat dari lima tahapan ini, evaluasi menjadi menentukan ya, apakah kita bisa menilai berhasil atau tidak model pembelajaran yang didesain, maka akan sangat ditentukan dengan model evaluasinya. Itu dasar teori dalam proses perencanaan yang pertama. Yang kedua, pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Dick and Carey. Nah, dalam pendekatan sistem, kita mengenal adanya elemen-elemen ya di dalam proses pembelajaran. Ada lima elemen utama ya di dalam sistem pembelajaran. Masih ingat mungkin ya? Masa masih ingat apa saja unsur-unsur di dalam dalam sistem pembelajaran? Masih commute? Boleh disebut salah satunya saja, nggak harus semuanya. Kita sambil merimain atau dibantu Mbak Fauziah, walaupun Mute ya, Sia. Unsur-unsur dalam NSP ada tujuan pembelajaran,
Ya, ada pendidik, peserta ya, didik, dan iya, materi pembelajaran. iya. Oke. Ada metode dan strategi ya kan lanjutannya ya. Metode, iya, Media dan sumber belajar, evaluasi dan lingkungan belajar. iya. Itu unsur-unsur ya di dalam sistem. Ya, Nah, itu yang karena kita sebut sebagai sebuah sistem, maka satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Bagaimana kurikulum didesain, bagaimana input atau kriteria kualifikasi dari peserta didik yang akan kita rekrut, yang ada di dalamnya, kemudian pendidik atau teacher atau guru atau dosen sebagai pendidik, uh, lalu kemudian metode yang digunakan, ya lingkungan, sarana dan prasarana yang tersedia, semuanya sangat dipengaruhi dan melekat kepada kurikulum yang dibangun. Karena di dalam kurikulum itu selain bicara tentang tujuan, capaian sasaran, lalu kemudian juga menentukan bahan dan materi ajarnya, sampai kepada sumber rujukan atau referensi dan literatur yang mau digunakan, juga di situ ditentukan media pembelajarannya, gitu ya, media pembelajaran yang digunakan. Nah, tentunya eh, ketika menyusun elemen-elemen ini di dalam satu sistem pembelajaran, apabila salah satunya bermasalah, maka akan berakibat pada elemen-elemen yang lain ya, pada unsur-unsur yang lain. Nah, di dalam pendekatan sistem ini kita juga ingat ya ada tiga proses ya, ada tiga proses. Jadi eh, yang kita sebutkan tadi, yang oleh Mas Samsudin sebutkan tadi, itu adalah bagian dari input ya, bagian dari input. Lalu kemudian setelah input apa, Eh, Mbak Wahyu? proses ya. Iya, proses. Jadi proses itu sangat menentukan sekali ya. Walaupun mungkin kita sudah mendesain sedemikian bagusnya dari input yang kita tadi sudah sebutkan di awal, tapi kalau prosesnya tidak bisa berjalan dengan baik, maka tentunya outputnya akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, presisi eh, nilai yang akan kita harapkan sebagai sebuah output ya sangat ditentukan dari prosesnya itu sendiri. Itulah yang kemudian pendekatan ini juga cukup efektif ya untuk menilai, mengevaluasi apakah suatu uh, kurikulum bisa dijalankan dengan berhasil atau tidak. Kemudian berikutnya adalah konstruktivisme sosial. uh, Vygotsky. Ya, Vygotsky membuat sebuah teori tentang konstruktivisme sosial. Ini pendekatan oleh Vygotsky ini sebetulnya bisa kita ya, bisa kita adopsi untuk melihat suatu lingkungan yang berbeda, dan kemudian kita menyesuaikan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan dan lingkungannya. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh misalnya tadi sore itu sempat kita diskusi dengan Prof. Agus Pakpahan. Kebetulan beliau seorang peneliti dan penulis dan juga cukup lama ya berkiprah di dunia pengambil kebijakan gitu. Nah, saya sempat bertanya kepada beliau, "Ah, Prof, kenapa
sistem koperasi ya, koperasi di Indonesia tidak cukup membantu untuk mendorong perekonomian kita ini ke arah yang lebih bagus. Sementara negara lain yang sudah mungkin terpapar dengan kapitalisme yang sangat kuat, namun kooperatismenya justru bisa menjadi lawan tanding bagi kapitalismenya. Nah, beliau menyampaikan bahwa kondisi lingkungan dan sosialnya berbeda gitu. Kalau di negara barat itu individualismenya sangat dominan. Private personal itu sangat dihargai. Sementara di negara-negara Asia terutama kolektivismenya sangat kuat. Nah, kolektivisme itu adalah ikatan sosial yang dominan. Ya, sehingga eh, karena ikatan sosialnya sangat kuat, sehingga daya saing dan competitiveness-nya menjadi lemah. Nah, kondisi itulah yang kemudian ketika ajaran dan teori ekonomi diberikan di Indonesia dengan paham kapitalisme individualism, ya seperti di ilmu ekonomi itu diajarkan itu tentang bahwa bahwa produk productivity itu akan mengalami penurunan dalam deret waktu tertentu yang disebut dengan the uh, ap- ada istilah ya di dalam ekonomi saya lupa. Jadi ada masa di mana productivity itu berada di puncak dan kemudian akan turun gitu. Diminishing return ya, diminishing return gitu. Nah, sementara di dalam pemahaman sistem keuangan yang dipelajari itu bertumbuh eksponensial gitu ya, bertumbuh eksponensial karena menggunakan sistem bunga, ya, menggunakan sistem bunga. Jadi sistem bunga itu tidak akan pernah turun, dia akan naik terus, eksponensial. Itulah yang kemudian diciptakan oleh Barat gitu ya untuk melanggengkan kekuasaan dan hegemoni ekonomi dunia. Jadi modal menghasilkan modal baru, uang menghasilkan uang baru tanpa suatu proses produksi. Jadi kalau kita sementara diminta untuk bersusah payah menghasilkan produk dan jasa, sementara negara maju cukup dengan kapital yang dia sudah hasilkan melalui exploitism, imperialism, penjajahan yang hampir 500 tahun terjadi, itu mereka sudah sangat kaya raya menggunakan kapital modal yang mereka gunakan itu untuk menghasilkan modal baru melalui sistem keuangan dunia. Nah, sementara cukup menarik juga gitu ya, cukup menarik juga. Nah, membangun kembali eh, kesadaran sosial di dalam membangun suatu paradigma, suatu keyakinan, cara pandang, dan proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan. Ya, yang sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang diterima oleh individu pada
proses pertumbuhannya. Makanya di dalam masa-masa emas atau kita sering sebut dengan Gold Age, eh, 5 tahun pertama itu sangat menentukan membentuk kepribadian seseorang gitu. Apakah akan menjadi seorang individualism atau akan dia memiliki nilai social value yang baik atau dia akan menjadi seorang pribadi yang seperti apa, ini akan sangat ditentukan oleh proses edukasi pendidikan dalam masa pertumbuhan itu. Nah, di dalam proses pendidikan yang dilakukan dan dikembangkan di dalam pendidikan, ya dalam pendidikan, dalam teorinya Vygotsky ini um, apa namanya mengarahkan atau memberikan suatu arah ya bahwa dalam proses pendidikan kita bisa mendesain ya kita bisa mendesain akan membentuk pribadi seperti apa. Nah, disitulah yang kemudian kurikulumnya disesuaikan dengan konstruksi sosial yang diharapkan tadi. Ya, mungkin barangkali kalau kita lihat berbagai games misalnya atau permainan-permainan yang dikembangkan di negara-negara Skandinavia misalnya, begitu kelihatan sekali nilai sosialismenya, ya. Jadi memberikan makna dalam setiap permainan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka itu bahwa kebersamaan, kolaborasi, saling bantu membantu itu akan menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, disitulah akan memberikan warna di dalam uh, kurikulum yang akan dibangun ya dengan menggunakan pendekatan konstruksi sosial. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan atau ada mau sharing. Barangkali Mungkin nah, Prof mau oke. bertanya. Ya, Mbak Fauzia silakan. Iya, eh tadi kan disampaikan tiga, tiga model ini ya, eh, desain instruksional ya, mungkin bisa disebut seperti itu. Eh, dalam implementasinya, Prof, gitu ya, untuk pendekatan model instruksional tersebut dan juga mungkin dalam manajemen sistem pembelajaran. Dalam kerangka berpikirnya ini mana mana yang terlebih dahulu yang terlebih dahulu kita eh, tetapkan gitu kita dahulukan apakah eh, dekatan desain instruksionalnya kah atau terkait manajemen sistem pembelajarannya, mungkin itu dulu Prof yang ingin saya tanyakan. Iya, eh, ini seringkali memang ditanyakan ya oleh mahasiswa. Jadi ketika kita mempelajari suatu basic teori, lalu kemudian akan muncul ini mana dulu yang akan kita gunakan. Jadi sebetulnya kita nggak bisa misalnya membingkai atau memisahkan atau kalau dalam apa konteks kajian mungkin bisa ya, tapi dalam konteks praktek gitu, maka semua pendekatan itu sebetulnya digunakan gitu ya, sebetulnya digunakan. Tidak bisa hitam putih gitu. Nah, cuma uh, kita karena sistem pendidikan kita ini diatur ya di dalam Sisdiknas, sehingga dalam proses
penyusunan kurikulum maupun mendesain sistem pembelajaran biasanya sudah ada panduan ya, sudah ada panduan. Jadi step by step ya langkah-langkah yang perlu dilakukan itu sudah dipandu di dalam Juklak atau Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis, apakah di Kemendikbud ataukah di Kemendikti yang saat ini uh, memandu perguruan tinggi gitu. Nah, coba kita sebagai bagian dari masyarakat pembelajar dan sekaligus sedang mempelajari tentang pendidikan, maka sebaiknya dasar-dasar teori yang uh, kita sebutkan tadi itu uh, bisa uh, bisa akan membantu kita memandu dan mengevaluasi dari kebijakan atau pada saat proses kita mempraktekkan juklak dan juknis itu. Berbeda dengan yang tidak sempat ya mempelajari tentang pendekatan sistem atau menggunakan konstruktivisme sosial misalnya atau menggunakan pendekatan ADI misalnya. Nah, dia atau mereka yang hanya menjalankan saja suatu konsep atau juklak atau juknis gitu, dia nggak memiliki sense of kritis gitu ya, kritism ya, apa daya kritisnya itu tidak ada. Dia biasanya hanya ya seperti menutup mata saja menjalankan gitu ya, tanpa kemudian bisa mengkritisi mana-mana yang perlu diperbaiki, disesuaikan, diadaptasi gitu ya dengan lingkungan gitu. Itu nggak bisa gitu. Tapi kalau kita misalnya memiliki konsep yang sudah jelas, katakanlah kita sudah menguasai sistem pendekatan ADI misalnya kan, apa yang harus kita lakukan? Ya kita walaupun mungkin di Juklak itu tidak ada analisis, ya kita analisis kebutuhan kita. Ya kita ada analisis dulu gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa mendesain. Nah, setelah mendesain, kita bisa mendevelop, kita bisa kembangkan, gitu. Jadi ada proses tahapan yang katakanlah di dalam Juklak Junis tidak ada, tapi kita bisa menggunakan itu untuk mengevaluasi sekaligus untuk mengkritisi apabila ada kejanggalan atau ketidaksesuaian. Nah, bahkan kalau sudah sekelas misalnya seorang, alhamdulillah, seorang expert ya ahli di bidang pendidikan, biasanya tanpa juklak juknis pun dia udah bisa menghasilkan suatu konsep yang yang proven ya. Ya, misalnya yang menggagas tentang JSIT misalnya, eh, apa ada sekolah Islam terpadu misalnya. Nah, mengapa mereka bisa membangun konsep pendidikan Islam terpadu misalnya, sekolah Islam terpadu misalnya, ya pastinya mereka sudah memiliki konsep-konsep dasar itu sehingga bisa mengembangkan menjadi suatu model gitu ya, mengintegrasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Ya, jadi itu sebagai dasar. Jadi kalau pertanyaan mana yang harus dimulai, kalau kita dalam konteks implementasi semuanya itu akan saling berhubungan. Kita nggak bisa mengatakan mana yang harus kita dahulukan. Karena ketika kita sedang mendesain, sudah kita bicara tentang mengkonstruksi sosial, pasti. Lalu ada sistem.
Ada sistem yang berupa unsur-unsur atau elemen-elemen dalam pembelajaran tadi uh, ada di dalamnya gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana mengidentifikasi, menganalisis dan uh, kita bisa mendapatkan kebutuhan untuk menentukan tujuan-tujuan yang menjadi capaian dalam pembelajaran. Nah, disitulah proses berjalan secara simultan. Itu, Mbak. Hmm. Jadi berjalan secara simultan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, prinsip perencanaan. Ya, jadi sekaligus kita ini ya, kita mempraktekkan CPL dan CPMK. Ini dalam slide ketiga ini dalam prinsip perencanaan, mahasiswa memahami prinsip kejelasan tujuan dan keselarasan standar. Mahasiswa mampu merancang rencana pembelajaran berpusat pada siswa. Mahasiswa menerapkan prinsip fleksibilitas dalam desain instruksional. Ini dasar teorinya. Dasar teori bagaimana kita bisa membangun ini ya di dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip alignment, ya alignment antara tujuan, aktivitas dan penilaian. Jadi alignment ada prinsip keselarasan antara tujuan yang kita tetapkan dengan aktivitas yang nanti akan dijalankan dan penilaian, ya, dan penilaian. Kemudian yang kedua ada student center learning. The student center learning bahwa siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Artinya dalam konsep ini kan ada yang berpikiran misalnya seperti kita memproduksi suatu barang. Produksi suatu barang itu pasti akan terjadi suatu transformasi, mengubah bentuk yang tadinya misalnya ubi, lalu kemudian keluar menjadi ketuk, gitu ya, menjadi ketuk misalnya. Nah, itu orientasinya adalah orientasi output, ya, orientasinya adalah output. Nah, tapi kalau dalam salah satu pendekatan dalam prinsip perencanaan yang kemudian direkomendasikan bahwa students adalah pusat dari pembelajaran. Jadi artinya bahwa setiap orang itu unik gitu ya, siswa itu unik gitu, tidak sama, memiliki kebiasaan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, perilaku yang berbeda, cara pandang yang berbeda, mustahil untuk disatukan, ya mustahil untuk disatukan. Nah, karena ada kesadaran bahwa setiap siswa itu unik, maka pembelajaran yang dilakukan juga tidak bisa sama, ya standardize gitu ya, standardize. Nah, disinilah yang terutama untuk pendidikan uh, anak usia dini dan pendidikan dasar ya. Kalau nanti sudah pada posisi di pendidikan tinggi, itu berbeda lagi. Ini bicara tentang uh, membangun konsep pendidikan dasar ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau uh, seorang anak usia 4 tahun, usia 3 tahun misalnya, atau yang sudah masuk SD kelas 1 atau kelas 2 misalnya, yang memiliki latar belakang yang berbeda dari keluarga yang berbeda, dengan cara belajar yang berbeda dan sebagainya, kalau kurikulumnya kemudian uh, memberikan suatu konsep semua harus terstandar gitu ya.
maka banyak akan menjadi korban gitu ya. Misalnya katakanlah proses belajar STEM misalnya STEM ya. Bicara tentang science, teknologi, engineering, and maths, matematik ya. Itu misalnya dengan cara gitu ya, dengan cara yang sama untuk semua siswa gitu. Nah, maka tingkat keberhasilannya akan menjadi rendah ya. Tingkat keberhasilan menjadi rendah karena tadi spesifikasi dan keunikannya tidak terakomodir. Mohon maaf ada telepon sebentar. Baik, kemudian ada fleksibilitas kurikulum. Eh, kurikulum dibangun itu eh, dalam kacamata Hermer itu fleksibel gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Walaupun ada kalau dalam konteks Sisdiknas ya kurikulum itu standar gitu ya, tidak fleksibel. Ya ini akan sangat tergantung ya kepada pendekatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Tadi Prof. Ya, Mas, silakan. Eh, Nggak keluar suaranya ya? ya Prof. Ya, kedengeran, kedengeran Mas suaranya. Mas Adi, kedengeran. Oke oke. Nah, saya lebih tertarik pada soal apa prinsip dasar teori tadi yang tiga tadi. Dan sebetulnya desain yang tiga atau dasar teori yang tiga itu memang cukup menarik, tapi ada sedikit beberapa mungkin kritikan yang kalau saya lihat pada konteks Indonesiaan kita hari ini, Prof. Jadi kalau kita mengatakan bahwa apa namanya ada prinsip keselarasan itu, kalau saya melihat bahwa eh, teori dasar ini lebih mengacu kepada apa namanya Eijkman tadi yang dari Peck itu lebih mengacu pada pusat-pusat perkotaan, Prof. Hmm. Sehingga saya merasa bahwa saya melihat bahwa tidak adaptif dengan pendidikan yang ada di daerah-daerah. Sehingga ini saya melihat bahwa terlalu kaku kalau kita eh, apa namanya ada
kalau ada keselarasan antara tujuan, aktivitas, serta penilaian yang tadi. Nah, ini juga bagian daripada kritikan yang disampaikan oleh eh, Paulo Freire yang dia sebut sebagai pendidikan gaya bank itu atau banking system itu, sehingga eh, apa peserta didik itu tidak bukan peserta didik itu bukan statis, ya, tapi mestinya dikelola dengan fleksibel berdasarkan latar belakangnya, kemudian termasuk persoalan ekonomi yang masih menjadi momok di negara kita hari ini. Nah, itu bagian kalau saya melihat itu semacam suatu statis yang diajukan oleh teori kesetaraan disampaikan oleh siapa? Oleh Big tadi. Nah, kemudian yang kedua itu student center learning ini, kalau betul kalau Prof bilang tadi soal mungkin ini kalau diterapkan di mahasiswa mungkin iya, ya. Tapi tadi sempat bahwa kurikulum student center learning ini diterapkan di uh, apa namanya? Di tingkat dasar. Justru ini akan melepas, ini akan memberikan suatu eh, apa namanya misunderstanding terhadap apa yang dia pelajari sendiri secara harfiah oleh peserta didik tadi. Makanya saya katakan bahwa kalau misalkan ini diterapkan di pendidikan tinggi mungkin sah-sah saja seperti yang selalu kita laksanakan di ruang-ruang kelas, misalkan soal pembacaan makalah, mencari bahan literatur sendiri. Tapi kalau di wilayah pada wilayah-wilayah eh, pendidikan menengah itu saya kira mesti eh, mesti ada pendidikan mutu atau kualitas yang mumpuni oleh pendidik tadi. Saya sepakat bahwa ada wacana tentang yang akan menjadi guru itu minimal S1, seminimalnya mungkin sebetulnya harus S2. Karena kalau kita lihat pendidikan di S2 ini kan luar biasa untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sama kayak di beberapa teman-teman yang kuliah di luar negeri itu malah guru-guru mereka itu di mereka S2 gitu. S2 artinya ketika S2 ini saya kira itu sudah uh, apa namanya? Sudah lengkap ilmu yang mereka dapatkan termasuk metode-metodenya itu secara serius mereka pelajari ketika S2 seperti yang maaf saya sendiri alami saat ini menarik sekali sampai saya berpikir bahwa bagaimana kalau misalkan guru-guru ini bisa dibubuhi dengan S2 tadi, pendidikan pendidikan tingkat lanjut strata 2. Nah, itu Prof kalau soal student center. Dan yang ketiga ini adalah fleksibilitas kurikulum. Saya masih bingung Prof. Sebetulnya kurikulum yang kita laksanakan hari ini apakah dia eh, apa apakah dia benar-benar mengkaji tentang aktivitas masyarakat karena kurikulum ini juga kan berbasis pada masalah. Kalau beberapa teori instructional design kemarin kita pelajari itu salah satunya adalah soal problem kan. Nah, saya lihat dalam suatu penerapan juga dan bahkan beberapa kurikulum yang kita laksanakan itu malah mereka tidak berdasarkan eh, terhadap problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya ekonomi. Nah, di sini ada suatu ketimpangan tidak hanya sebetulnya pada persoalan kesejahteraan masyarakat ataupun pembangunan infrastrukturnya, tapi persoalan kebijakan antara masyarakat kota yang diberikan atau yang diterapkan di masyarakat kota dan pedesaan itu. Sehingga selalu
selalu menjadi momok semacam yang kita sebut sebagai kemiskinan itu diadopsi gitu loh. Seolah-olah ya, ini praduga, seolah-olah pemerintah itu ya mis apa tingkat kemiskinan itu memang harus dirawat, harus dijaga gitu, ya kan? Coba aja kalau kita bisa bayangkan soal program-program nasional itu kurang apa lagi coba. Tapi sampai ke daerah, ya itu semacam nggak jalan sampai ke daerah. Apa faktor utamanya? Bukan persoalan teknis atau konsepnya salah satunya ya, bukan persoalan itu, tapi persoalan kemampuan gurunya atau tenaga secara umum, tenaga pendidikan itu tidak mumpuni untuk menerima program-program yang besar tadi. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan kondisi-kondisi yang ada di daerah. Itu yang saya rasa bahwa program prolegnas lah yang kita sebut sebagai prolegnas itu bukan untuk masyarakat desa, bukan untuk masyarakat desa, tapi untuk masyarakat kota. Sekarang ada beberapa kurikulum yang akan dimasukkan juga itu, meskipun Pak Menteri bilang bahwa salah satu mata pelajaran itu adalah coding. Coding itu tidak mesti wajib, bisa dijadikan ekstrakurikuler. Tapi kan mau tidak mau ada dibuatkan semacam evaluasi yang kita sebut sebagai TAD hari ini, apa ya, TKD apa, tingkat kompetensi apa, tes kompetensi dasar itu, tes potensi akademik, sorry, TPA itu, TKA, TPA ya, tes potensi TKA, akademik, tes kompetensi akademik. ya tes TKA, kompetensi TKA. itu kan sekarang yang jadikan sebagai apa, evaluasi. Nah, bagaimana mungkin mereka akan guru akan mengevaluasi atau secara nasional akan mengevaluasi tingkat kecerdasan tingkat kecerdasan siswa tersebut kalau infrastrukturnya itu hanya berfokus pada wilayah-wilayah perkotaan, wilayah-wilayah perkotaan. Sekarang ada 11 provinsi, Prof. Ada 11 provinsi yang sudah diberikan SK semacam apa ya, penetapan daerah wilayah daerah tertinggal gitu. Itu sampai diberikan Perpres nomor 63 kalau saya nggak salah, itu nomor tahun 2020. Itu ada 11 provinsi. Nah, lalu kemudian masihkah kita berpikir soal pendidikan harus eh, pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang? Kan lucu gitu loh. Disinilah tempat miss-nya, karena tidak sejalan antara kebijakan pusat dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Nah, itu saya kira sebetulnya kurikulum yang mana yang kita katakan pas, yang sesuai, yang adaptif, yang bisa diterapkan di Indonesia ini secara keseluruhan dalam tanda kutip. Itu Prof, kalau dari ketiga tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang lain. Terima kasih Prof. Ya, Mas, terima kasih. Bagus banget ya sudah bisa menganalisa, kemudian juga melihat konteks yang saat ini sedang berjalan, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan gitu ya. Itu bagus banget, bagus banget. Oke ya, saya tidak perlu merespon itu sebagai sebuah pandangan gitu ya, sebagai sebuah pandangan Mas Mas Hadi ya. Bagus Mas. Nah cuma memang betul bahwa teori ini kan membantu kita ya untuk bisa memahami konteks
memahami suatu fakta gitu secara lebih wise, secara lebih bijak gitu. Karena teori-teori itu sendiri dihasilkan dari uh, tempat dan waktu yang berbeda. Jadi apa yang dihasilkan oleh Weimer tahun 2002 tentang student central learning misalnya, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Bisa iya, bisa yes or no, ya. Lalu kemudian prinsip keselarasan, apakah masih relevan dengan kondisi kekinian? Ini juga menjadi pertanyaan. Namun teori yang sudah dihasilkan oleh para peneliti ini tentunya melalui suatu proses panjang merekam kondisi realita yang ada di suatu wilayah tertentu gitu ya secara ilmiah gitu dan bisa dibuktikan ya bisa dibuktikan bahwa teori ini eh, ketika diterapkan secara konsisten dengan kondisi dengan term and condition yang sama mungkin akan bisa menghasilkan output yang sama gitu. Nah, makanya seperti student center learning misalnya, ini kan outputnya adalah menghasilkan homeschooling, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Homeschooling atau sekolah seperti halnya di rumah begitu. Kenapa disebut dengan homeschooling? Ya karena setiap siswa unik, dia boleh belajar sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan guru hanya fasilitator saja gitu. Guru adalah pendamping, guru adalah coach, guru adalah mentor. Lalu dieksplorasi siswa untuk silakan belajar apa yang dia inginkan. Nah, disitulah yang memang membutuhkan homeschooling itu justru membutuhkan fasilitas yang lebih, ya, dibandingkan dengan sekolah standar. Makanya tidak semua keluarga mampu melakukan itu dengan segala keterbatasannya. Dan ternyata sekelas uh, sekelas Elon Musk gitu ya, sekelas uh, tahu pendiri Apple gitu ya, ya anak-anak mereka itu homeschooling gitu ya, nggak disekolahkan di sekolah formal gitu. Ya karena mereka sangat menyadari bahwa anak-anak itu memiliki kekhasan dan keunikannya yang perlu diberikan jalan untuk mengoptimalisasi potensinya masing-masing. Ya, nah ini kesadaran dan pengetahuan inilah yang sebetulnya juga akan membekali kita sebagai orang tua, ya atau calon orang tua, ya yang ketika kita mendampingi anak-anak dan putra-putri kita itu dengan benar gitu ya, dengan benar. Bagaimana bisa mengoptimalisasi potensi anak yang sangat unik itu muncul secara maksimal ya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang sepadan, yang balance ya. Ya itulah menjadi tugas kita dan apakah kemudian bisa diseragamkan, apakah bisa digeneralisasi? Nah, itu akan kembali uh, kepada pendekatan yang mau kita gunakan dan sangat uh, tergantung pada kebijakan yang akan dihasilkan. Ya, terima kasih Mas Adi sudah merespon. Izin, Prof. Ya, silakan.
Ya artinya kan ini semacam bentuk satu kekhawatiran, Prof. Artinya kalau misalkan kita berikan secara penuh student center pendidikan itu tersentral pada peserta didik, itu kan eh, berbahaya itu. Vygotsky juga itu kan bilang itu berbahaya kalau misalkan kita lepas secara penuh bahwa termasuk di era teknologi hampir semua sekarang siswa itu sudah mulai menggunakan teknologi. Kan kalau tidak ada ruang controlling oleh guru, itu kan bisa menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian eh, apa istilahnya? Secara kognitif pun itu berbahaya bagi perkembangan kognitif mereka. Jadi kan semestinya harus ada tahapan-tahapan yang mereka lalui dan itu melalui lah ya lagi-lagi saya katakan bahwa instructional design itu penting sekali sebetulnya. Nah, ini kan wawasan-wawasan seperti ini yang tidak dimiliki oleh guru-guru kita hari ini. Maka di situ ya semoga apa istilahnya semoga bisa ke depan saya bisa lanjutkan Prof rencana kita untuk membuat satu teori gitu kan untuk membuat suatu perbandingan dari ini ada semacam apa motivasi lah buat saya ternyata oh begini loh konsep teori dasar yang dicita-citakan oleh profesor-profesor Indonesia yang mungkin berkuliah di luar negeri saya katakan gitu kan mudah-mudahan saya ada kesempatan Prof sehingga ada kemarin saya ajukan beberapa judul tesis itu desain satu sistem pembelajaran atau sistem apa ya instruksional desain namanya Mas Yadi Prof sekalian promosi Prof izin. Iya, Siapa tahu Pak Samsudin besok kan ya, ternyata ini teman kelas saya yang punya gitu ya. Siap, Jadi siap. namanya itu Semangat. Mas Yadi, nama teori instruksional desainnya. Mas Yadi itu manajemen analisis sistem, manajemen analog system of adaptive instructional design. Manajemen analog system adaptive of instructional design. Nah, itu fleksibel, adaptif, dan insya Allah tetap terstruktur sesuai apa yang saya kritisi tadi hmm, terhadap teori-teori dasar pendidikan. Dan saya termotivasi nih Prof. ya, bagus Mas. Kita Semangat, perlu, semangat, Mas Heri. ya semangat ya. Kita perlu terus menggali berbagai pemikiran tentang model pendidikan. Nanti akan memahami tentang students central learning itu kalau kita membaca bukunya Charlotte Manson. Ya, Charlotte Manson atau CM itu sekarang ini ada komunitas namanya komunitas CM. Nah, anak-anak dari para orang tua CM ini uh, itu banyak kan tidak sekolah, ya tidak disekolahkan di sekolah-sekolah formal pada umumnya gitu. Ya karena siswa itu adalah pusat itu, pusat pembelajaran dan yang sangat memahami adalah para orang tua mereka sendiri sebetulnya. Tapi memang yang menjadi hambatan dan kendala adalah yang orang tua yang bekerja. Nah, itu yang menjadi kendala ya. Yang menarik itu di negara-negara Asia yang sudah maju ya seperti di Jepang, kemudian Vietnam misalnya yang sekarang bertumbuh sangat cepat, sangat dipengaruhi oleh sistem pembelajaran keluarga yang sangat kuat. Ya, saya sempat homestay 3 bulan di Jepang. Di salah satu kota namanya Tatebayashi itu udah sekitar 40 kilometer dari Tokyo ke utara. Itu
ada keluarga kecil. Saya tinggal di keluarga kecil tuh. Ada dua anak, uh, bapaknya bankers, ibunya ibunya dulu seorang bankers juga, tapi kemudian melepaskan pekerjaannya untuk mendidik anak mereka di rumah. Nah, jadi memang betul kita nggak bisa mengeneralisasi, uh, apalagi kalau orang tua mereka tidak punya pengetahuan, gitu ya. Lalu kemudian menggunakan student center learning misalnya, apalagi guru-guru yang tidak memahami tentang metode pembelajaran uh, student center learning gitu, wah bisa salah paham. Semua dibiarkan gitu ya, semua dibiarkan. Ya, itu bukan begitu juga gitu ya, bukan begitu juga. Jadi ada sterilisasi terhadap hal-hal yang negatif gitu. Seperti HP itu anaknya Gates ya, anaknya anaknya Bill Gates itu di sekolahkan di Bali gitu. Di sana malah nggak boleh pegang HP gitu ya, malah nggak boleh pegang HP gitu. Ya, jadi memang ini butuh uh, pemahaman dan pendalaman ya terhadap teori, lalu membaca background studinya, yang membaca background studinya. Jangan dibaca hasil akhir teorinya. Kenapa teori itu muncul gitu ya? Kenapa teori itu muncul? Lalu kemudian pengujian teori itu seperti apa? Kenapa itu menjadi sebuah pakem yang kemudian diikuti banyak orang? Nah, itu yang menjadi yang sebetulnya lebih penting dibandingkan kita membaca hanya istilah kata student center learning gitu. Tapi kita perlu tahu kenapa itu teori itu muncul gitu. Seperti apa sebenarnya gitu. Nah, kalau Mas Adi mau menggunakan teori itu dan mendalami, ya baca dulu background study-nya sehingga nanti paham ya. Tidak salah paham ya, tidak salah paham. Tuh. Oke, ah, makasih ya. Ini kita lanjut lagi slide keempat. Sekarang pada mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan. Nah, dasar teorinya kita bisa melihat beberapa teori, misalnya model pembelajaran komprehensif, cooperative jigsaw, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ya, di antara tiga ini yang cukup populer adalah yang terakhir ya, yang Barrows, ya. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning. Nah, ini sangat populer di Singapura ya, di negara tetangga kita. Mereka menggunakan sistem pendidikan dasarnya dengan berbasis PBL. Nah, PBL kita pernah mau mengadopsi sistem ini ke Indonesia. Tapi ketika pilot ternyata betul apa yang dipikirkan Mas Zadi tadi gitu ya. Karena kesiapan gurunya tidak cukup memahami, kemudian lingkungan masyarakat yang belum siap, maka eh, ternyata gagal ya, tidak cukup berhasil mendorong percepatan akselerasi pertumbuhan intelektualitas dan emosionalnya. Berbeda dengan kondisi di Singapura. Singapura itu guru-gurunya di Singapura itu untuk menjadi guru itu harus harus top 10 minimal ya. Jadi atau top 3 minimal top 3 kalau nggak salah top 3 bukan top 10 ya top 3. Jadi tiga terbaik lulusan uh, di perguruan tinggi itu menjadi syarat untuk menjadi guru di sana. Jadi guru itu memang betul-betul harus pinter gitu, cerdas gitu, terpilih ya harus betul terpilih karena memang akan menghasilkan mereka yang bertanggung jawab untuk menghasilkan generasi-generasi terbaik secara secara intelektual.
Itu. Nah, ketika base-nya itu peserta didiknya juga berkualitas dan pendidiknya sama, maka akan menghasilkan suatu resultansi ya, resultansi yang kalau dalam bahasa apa fisika itu dalam bahasa matematik itu eksponensial hasilnya ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dan penjaminan mutu dari proses tadi, dari mulai menganalisis, mendesain, nah kemudian mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, dalam proses evaluasi ini ada beberapa teori yang bisa digunakan. Menggunakan assessment for learning, ada PDCA cycle ya, plan, do, check, and act ya, Deming. Lalu kemudian bisa menggunakan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Mungkin ada yang terbaru ya. Kita belum ini nih belum mengupdate. Oke, eh, ada 3 pertanyaan ya yang bisa dijawab. Pertama, bagaimana mengatasi resistensi guru dalam menerapkan model pembelajaran komprehensif di sekolah dengan fasilitas terbatas. Lalu kemudian yang kedua, apakah penilaian autentik seperti portofolio dan proyek lebih efektif daripada ujian tertulis dalam mencapai CPL? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana memastikan keselarasan antara CPL dan kebutuhan industri? Ya, contoh misalnya MOU antara DUDI, dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum. Oke ya, 3 pertanyaan ini boleh dijawab dan nanti kita diskusikan dengan pandangan yang berbeda tentunya pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, sudah di capture ya. Terima kasih. Sampai di sini. Mas Zadi, Mbak Fauzia, Mas Rehan, Mbak Wahyu, Mas Sam. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Silakan. Mari Mas Pak Sam. Samsudin. Ya, Mas Sam nih. Kayaknya udah bulat itu. Pak Enggak. Samsudin. Cuman memang dalam dunia pendidikan kan banyak singkatan-singkatan yang hampir mirip. Nah itu aja sih kadang-kadang. Aduh beratnya di situ, Prof. Ya, iya betul. Mm-mm. Jadi ya Ah, kayak banyak sekali lah. Kadang baru lagi istilahnya, baru lagi kita penyesuaian lagi kan gitu ya. ah, Mungkin itulah yang iya, iya, baik. saya orang baru di dunia pendidikan Mas Yadi, Mas Yadi ya gitu. Jadi belum lama saya jadi kepala sekolah pun saya hanya kebetulan diminta gitu ya. Iya, Alhamdulillah. jadi memang Kalau bukan sekarang Iya, kepala sesuatu yang sekolah, besok kepala dinas. iya, amin. enggak lah. Saya kan orang swasta saya. Jadi saya sampai sekarang aja belum punya, ya kalau di pemerintahan kan ada NIP ya, saya belum punya NOPTK gitu. Jadi memang saya hanya orang yang, ya kalau dulu ketika di rumah yatim satu benih itu kan tadinya kita sekolah di luar semua, Prof. Gitu. Tahun 2010, tapi 2017 kita menarik semua anak-anak sekolah ya itulah membentuk homeschooling tapi yang komunitas gitu ya. Waktu itu Hmm, ujiannya kita menginduknya ke salah satu PKBM. Nah, hmm, PKBM terus kita sudah berjalan 3 tahun kita urus PKBM sendiri ya sudah dapat tahun 2021 ya 2024 2017 itu kan
ketika menarik anak-anak ke dalam sekolah sendiri itu kan kekurangan guru. Jadi saya salah satu guru relawan lah dulu itu ceritanya itu. Seminggu sekali saya masih bekerja menyisihkan waktu untuk datang dari Tangerang ke Bogor ya gitu ya ke Tenjo ya. 2024 saya diminta apa keluar izin dari Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk SMA. Saya diminta ngajar lagi satu mata pelajaran lagi. Hmm. 2 minggu kemudian dapat izin lagi ternyata untuk SMP. Ya saya diminta untuk menjadi kepala sekolah itu ceritanya. Jadi bukan orang yang berlatar pendidikan lah. Jadi kenapa saya kuliah ya saya mau menambah ilmu aja gitu di sini gitu Mas. Masya. Pengalaman yang Kadang-kadang jodoh bagus. itu tidak disangka-sangka, Pak Ya, Samsudin. Ya, sekarang belajar lah banyak orang-orang hebat di sini nih. Luar biasa lah orang-orang yang ya ada Prof. Subagio dengan manajemennya. Ya, Mama Siadi yang jauh dari NTB ya, dari Lombok ya. Ada Bu NTB. Fauziah yang dari Dinas Pendidikan, Departemen Kemendikbud, Mbak Yani, Mbak Dian dari BINUS, Mas Elsar urusan Telkom ya. Ketemu di sini lah. Gitu. ya, Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya, Mas Sam, Mas Sama-sama, Bro. Di, Mbak Wahyu, Mas Rehan, Mbak Fauzia. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin, amin. 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 Baiklah, kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Subhan. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Izin Terima pamit. kasih. Terima kasih, teman-teman. Saya izin Pak Samsudin. Ya, silakan. Soalnya, Izin nih, Prof. ya, mangga.